Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita masih pada KD yang sama yang sebelumnya, yaitu menganalisis gambar 3 dimensi kompleks. Itu KD 3.11. Sedangkan yang KD 4.11 atau keterampilannya adalah memahami langkah membuat gambar 3 dimensi kompleks. Nah, kemarin sudah membuat sebuah gambar 3 dimensi dari komponen berupa baut, berulir, dan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya, menulis langkah-langkahnya, dan memahami langkah kerjanya. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi, di sini saya akan mengulas lagi gambar 3D kompleks, ya, karena di dalam teknik bentuk komponen itu sangat bermacam-macam, sehingga kita memang butuh latihan untuk memahami gambar. Tidak hanya berfungsi pada mata pelajaran ini, tapi juga sangat membantu kita dalam mata pelajaran lain atau pekerjaan lain. Misalkan ketika kita pada pekerjaan pemesinan, bubut, tes, maupun CNC, maupun apapun itu yang tujuannya adalah membuat komponen. Nah, di dalam membuat komponen atau membuat barang, kalau orang teknik, kita harus mengacu pada gambar kerja. Nah, makanya dari kelas 10 kalian sudah diajarkan untuk menggambar maupun membaca gambar. Yang paling penting adalah kalau untuk kita, misalkan nanti kita di pabrik, di operator, yang paling penting adalah kita bisa membaca gambar. Kalau untuk menggambar itu nanti levelnya itu sudah bukan di produksi, ya, di perencana. Jadi untuk yang paling penting adalah kita bisa membaca gambar. Karena kalau kita tidak bisa membaca gambar, pasti benda kerja kita diserahin untuk membuat ya tidak jadi benda kerja sesuai dengan gambar. Karena kita membaca gambar aja tidak bisa, apalagi membuat. Nah, di sini sambil kita nanti dapat dua-duanya, yaitu melatih membaca gambar dan melatih untuk menggambarnya, menggambar di AutoCAD 3 dimensi. Nah, di sini saya kasih contoh lagi sebuah gambar 2 dimensi, gambar pandangan dengan 2 proyeksi, artinya 2 pandangan depan dan pandangan samping kanan. Ini adalah gambar sebuah puli, ya, gambar sebuah puli dengan ukuran seperti ini. Saya jelaskan, saya bantu untuk mengidentifikasi seperti apa sih gambarnya, ya. Kita lihat pada gambar ini diameter paling besar atau diameter luar adalah 90. Ini ya, ini adalah 90 mm. Kemudian di sini diameter yang dalamnya adalah 80, sehingga ketebalan bibir puli yang paling luar ini adalah 90 dikurangi 80 dibagi 2, yaitu 5. Nah, kemudian di sini puli ini nanti terdapat lubangnya untuk rumah, untuk sebagai dimasukkan ke as, ya. Masukkan ke as dengan diameter berapa? Dibaca di sini. Jadi kalau kita membaca gambar itu jangan terpacu pada satu pandangan. Oh, di pandangan ini nggak ada ukurannya. Kita lihat di sini. Jadi untuk memahaminya memang semuanya harus dilihat, baik pandangan depan maupun samping. Kalau ada pandangan atas, nah itu malah lebih jelas, sehingga ketiga pandangan ini bisa dilihat dengan jelas. Kalau gambar kok hanya satu pandangan, nah itu nanti sulit untuk membacanya. Nah, di sini saya ulangi, untuk diameter lubang asnya adalah 20
milih. Nah, kita lihat, kita amati di sini ada kotak. Berarti ini kalau kita lihat dari sampingan ini berbentuk kotak di bawah. Di sini juga kotak. Oh, berarti ini sudah bisa kita lihat bahwa di sini adalah ada rumah untuk pasak, ya. Rumah untuk pasak dengan ukuran ini 6 kali 3. Jadi lebarnya 6, tingginya 3. Nah, dengan kita melihat ini, kita nanti berlatih untuk menganalisa gambar 2D-nya seperti ini, gambar 3D atau bentuk barangnya itu seperti apa. Nah, mungkin kalian sudah punya bayangan, ya, sudah harus punya bayangan, oh gambarnya seperti ini, berarti bendanya kira-kira bentuknya seperti ini, walaupun belum pernah melihat barangnya, ya, karena kita kan kalau kita membuat produk itu, ya ini produk yang belum ada. Kalau sudah ada di pasaran sih kita gampang untuk membayangkannya. Cuman kalau perusahaan yang selalu berinovasi kan mungkin ini barang pertama kali dibuat, jadi kita harus punya bayangan bentuk bendanya seperti apa dengan cara menganalisis gambar 2 dimensinya. Sama saja kita akan menggambar 3 dimensi harus punya bayangan bentuk bendanya dari 2 dimensinya seperti apa. Gitu. Nah, saya coba untuk membantu menganalisa. Di sini berbentuknya lingkaran. Jadi nanti kita membuatnya pertama kita buat utuh dulu. Ini circle dengan diameter 90, kemudian nanti kita extrude dengan ketinggian 35. Nah, kemudian setelah kita extrude, nah kita nanti bagian-bagian yang ada alurnya, ada lubangnya, ini kita hilangkan dengan menu subtract, ya, subtract. Nah, dengan menu subtract artinya kita harus membuat benda yang digunakan untuk melubanginya. Nah, kalau ini lubangnya 20, berarti kita harus membuat sebuah tabung yang diameternya 20, panjangnya melebihi 35. Kemudian di sini ada profil yang berbentuk seperti ini, nanti pulinya lebarnya berapa ini. Nah, kita tinggal mencari saja. Oh, di sini diameternya ini 40, di sini 80. Artinya di sini selisihnya adalah 40. 40 bagi 2. Berarti di sini 20 jaraknya. Nah, ini nanti juga kita buat benda yang digunakan untuk melubanginya dengan substrat. Nah, kita mulai saja, kita ke AutoCAD. Nah, ini masih di gambar yang kemarin, ya. Jadi ini saya buat di sampingnya saja. Nah, pertama kali kita tadi membuat circle dengan diameter 90. Klik circle, ya, tapi di sini circle. Kemudian kita isikan radius, yaitu 40. Oke, komennya nggak kelihatan. Nah, setelah itu circle ini kita extrude sesuai dengan ketebalan dari puli ini. Nah, pulinya tebalnya 35, berarti kita extrude sebesar 35. Extrude, jangan lupa kemarin menunya seperti apa caranya. Extrude adalah ini, klik extrude, kemudian klik lingkarannya. Nah, kita masukkan tingginya. Jadi di sini harus selalu dibaca command line-nya. Dia akan meminta tinggi. Height itu tinggi, meminta tinggi. Tingginya adalah 35 meter. Nah, di sini kita sudah gambar utamanya itu sudah ada. Jadi kita tinggal
nanti membuat istilahnya kalau di kita apa namanya, kita andaikan di mesin, kita membuat pahatnya untuk melubangi bagian-bagian yang berlubang ini, yang ini dan lubangnya ini. Nah, pertama kita buat lubang tengahnya. Lubang tengahnya adalah diameter 20. Nah, kita kembali ke AutoCAD, berarti kita membuat tabung dengan diameter 20 pakai circle lagi. Dapat di sini 20 berarti radiusnya adalah 10. 10 enter. Nah, kemudian kita extrude. Nah, tadi lubangnya ini adalah tebalnya adalah 35. Berarti kita membuatnya adalah minimal 35. Nah, untuk lebih mudah nanti untuk substraknya berarti kita bikin lebih saja. Kita bikin lebih, misalkan 40 tingginya. Enter. Nah, ini sudah. Kemudian untuk mempermudah kalian untuk memahami, ini kita lakukan dulu. Kita lubangi dulu saja. Kita subtract. Nah, caranya kemarin gimana? Yang benda yang akan digunakan untuk melubangi ini kita letakkan di tempat yang akan dilubangi. Lubangnya ini kan di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah. Berarti ini tabungnya ini kita bawa ke tengah-tengah. Nah, untuk mencari tengahnya ini kita lihat, kita cari yang ada plusnya ini. Kita klik di sini atau kita arahkan ke sini, nanti plusnya ini akan muncul. Nah, berarti di sini. Oke ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat secara konseptual, nah ini kan menjadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita subtract untuk melubangi bagian tengah ini. Subtract mana? Union subtract. Ya, klik, kemudian klik objek yang akan dilubangi, enter, klik objek yang digunakan untuk melubangi, enter. Nah, dengan demikian ini sudah berlubang. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita berarti akan membuat yang digunakan untuk melubangi ini dan ini. Ini dan ini serta ini, membuat alur pasaknya. Ya, membuat alur pasak dan membuat benda yang digunakan untuk melubangi bagian ini. Ini nanti dilanjut di sesi yang kedua karena ini waktunya maksimal hanya 15 menit, jadi nanti dilanjut di sesi yang kedua.